Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Tepuk semangat dulu ya untuk menyemangati kalian yang sangat berjuang untuk bisa kuliah hari ini dan memberikan semangat juga buat teman-temannya yang terboyo walaupun udah sore ya. Oke, kita kasih semangat buat diri kita sendiri. Tepuk semangat. Jadi kalau kalian kayaknya di sini banyak ya anak-anak berbakat karena di IUPSC ini banyak yang berbakat jadi hafiz Quran, ada yang atlet nasional, tuh ya. Terus ada yang hebat lagi apa? Iya, yang banyak kan hal-hal yang sebenarnya kita itu mempunyai potensi dan bagaimana sekolah itu bisa mengakomodir kebutuhan anak tersebut. Jadi kalau di luar negeri bisa kayak China itu dari SD kalau udah ketahuan bakatnya di mana dengan dites ya tes psikologi untuk mengetahui dengan bakatnya kemana, pemerintah itu langsung mengakomodir, mengambil, jadi udah jadi hak negara besar apa karena dia udah berbakat di atlet langsung diambil oleh negara, digaji oleh negara dan diberikan fasilitas agar dia bisa berkembang dan dilatih secara optimal gitu. Di Indonesia sendiri ada ya di Jakarta Timur ya. Nah, pendidikan inklusi ini merupakan fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan setara dan bukan hanya memberikan akses kepada anak-anak berkebutuhan khusus aja, tapi juga buat sekolah reguler. Jadi sekolah reguler membutuhkan pelayanan kebutuhan khusus dalam hal memastikan bahwa setiap anak memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Fokus utamanya itu adalah pemberdayaan potensi unik setiap anak berkebutuhan khusus dan membantu mereka mencapai prestasi akademik yang optimal. Misal di sini ada warga misal punya kemampuan dalam hal masak, sekolah itu memberikan sebuah stimulus, misal ada UKM atau kegiatan sekolah atau kampus untuk mengakomodir warga untuk bisa jadi chef internasional, misal seperti itu. Jadi dengan hal seperti itu, anak-anak mempunyai kesempatan untuk bisa lebih berkembang. Next ya. Lanjut, apa itu pendidikan inklusi? Jadi pendidikan inklusi itu adalah sebuah sistem inovatif dan komprehensif yang dirancang untuk menerima semua anak tanpa terkecuali. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus atau misalnya yang reguler itu bisa berada di lingkungan yang sama. Dalam artian agar anak-anak tersebut tidak adanya diskriminasi. Kan banyak ya terjadi pembulian yang terjadi di sekolah, bahkan yang lagi in sekarang di Indonesia untuk di Garutnya lagi viral tentang pembulian yang terjadi oleh anak dilakukan oleh guru dan secara tidak sengaja oleh guru dan teman-teman di sekolahnya. Otomatis apa yang terjadi bahwa ternyata anak itu bukan hanya bisa didiskriminasi entah itu fisik misalkan siapa teman kamu ini jago bola atau jago taekwondo bisa memperdayakan kamu. Tapi ada orang-orang misalnya diperdaya, misalnya kamu jago taekwondo, si kakak enggak waktu dulunya.
akhirnya kakak itu jadi bisa latihan taekwondo karena ini benar-benar ilmunya bisa ya. Itu kan bisa jadi karena apa? Karena balas dendam, tapi balas dendam terbaik adalah menjadi lebih baik dari temannya itu kan. Nah tapi beberapa orang yang terjadi bullying atau apa malah menjadi dirundung dan semakin tertekan secara emosi, psikis, dan akhirnya bisa terjadi gantung diri yang terjadi. Nah mudah-mudahan di slide ini gak ada yang terjadi hal-hal berhubungan. Bahkan menurut ibu teman-teman di slide ini ada teman-teman yang kekurangan tidak gaptek lah, nggak bisa belajar AI, nggak bisa presentasi, dibantuin sama teman-temannya di kelasnya. Jadi otomatis kita bisa lebih baik karena masih bisa menganis gitu, bisa ketemunya masih bisa bantuin dan sebagainya. Nah dalam praktek pendidikan inklusi berarti mengintegrasikan anak berkebutuhan khusus untuk pengaturan kelas reguler. Jadi dengan menyediakan dukungan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan individual mereka. Nah ini juga bisa berupa pendampingan guru khusus dengan menggunakan alat bantu dengar, misalnya karena misalnya ada temannya itu kurang mendengar, dia bisa pakai alat bantu yang kayak headset tapi yang nempel di telinga, bisa seperti itu. Ada yang matanya corong gitu ya, dia nggak bisa melihat lurus atau kayak kacamata kuda kan dia bisa nggak bisa melihat ke pinggir kan. Nah dia bisa pakai kacamata yang tunanetra gitu, untuk biar dia bisa fokus gitu. Tapi tidak bisa sempurna gitu si kacamatanya, cuman dia minimal bisa jalan atau nggak nabrak-nabrak atau masuk ke selokan lah ya. Kan itu masalah tunanetra di Indonesia karena kan memang jalan aksesibilitas di jalan di mana-mana itu kan pasti kurang memadai gitu, fasilitasnya tuh masih jelek ya untuk di lingkungan kita sekitar. Bahkan di kampus kita sendiri kan tidak ada aksesibilitas untuk anak tunanetra atau pejalan kaki gitu ya, sehingga bisa aja terjadi tabrakan atau apa kalau misalnya posisinya misal lingkungan jalanan lagi macet penuh kayak gitu kan. Terus dengan memodifikasi alat bantu belajar adaptif atau memodifikasi kurikulum yang fleksibel. Jadi konsep ini berjalan amanat menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa menegaskan bahwa hak setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Dengan demikian pendidikan inklusi itu bukan hanya suatu program, tapi melainkan sebuah filosofi mendorong penerimaan, pemahaman, dan penghargaan terhadap keberagaman dan sistem pendidikan. Jadi dengan menerima setiap anak, ya, menerima setiap anak, akses kesetaraan, integrasi reguler, dan tadi dasar hukumnya. Selanjutnya tentang jenis-jenis hambatan yang tadi udah dijelasin, bahwa ada jenis-jenis hambatan, ada tentang hambatan fisik ya, tentang kayak tunanetra bisa mobilitas dalam hal mobilitas, entah itu kaki atau tangannya cacat atau dia kesulitan untuk berjalan, atau misalnya harus pakai alat bantu kursi roda atau kruk, atau misalnya kacamata khusus yang tadi dijelasin. Nah mereka juga memerlukan adaptasi di lingkungan fisik, misal jalannya khusus untuk anak disabilitas itu kan memang harus terperbaiki. Jadi untuk di kampus juga sebenarnya harus udah ada tanda-tanda braille di setiap sudut kampus untuk memudahkan akses pembelajaran dan jalan kakinya anak-anak berkebutuhan khusus kayak gitu ya. Terus ada hambatan intelektual, misal kayak intelektual itu kan di baginya ada yang Down syndrome, kan ada yang autis ya, terus ada yang ASD atau autistic spectrum disorder, atau mungkin yang hambatan intelektual itu kalau di pendidikan inklusi itu bisa aja dia IQ-nya di bawah rata-rata dan di atas rata-rata. Jadi kalau kita mau kuliah di sini itu bisa normal ya, IQ-nya 100, 120. Tapi kalau yang kepintaran banget itu memang perlu penanganan khusus gitu dari
emosi dan hiperaktivitas, kemudian yang ADHD itu kayak dia tuh kesulitan untuk bisa konsentrasi di kelas, tapi juga tuh bisa diem, nggak bisa diem gitu ya. Jadi itu mempengaruhi regulasi emosinya dia nggak bisa fokus dalam pembelajaran karena merasa terlalu banyak distraksi di kelasnya. Distraksinya jadi tidak bisa fokus, bisa ada suara rugandeng lagi suara berisik yang lagi nongkrong kamu, dia langsung keluar ngeliatin, merhatiin kayak gitu. Jadi dia banyak fokus itu juga banyak membantu. Oke, lanjut tentang hambatan sensori dan komunikasi, tentang kesulitan dalam berbicara dan bahasa ekspresif. Jelas gak suara ibu? Oke, hambatan sensori dan komunikasi itu tentang bagaimana sih anak itu dalam hal kesulitan bicara atau bahasa ekspresif dan reseptif atau pemrosesan informasi sensori. Jadi anak-anak ini memerlukan yang namanya terapi bicara, terus penggunaan bahasa isyarat atau sistem komunikasi alternatif. Misal pakai gambar, kartu, atau misalnya kayak gestal, ya kan? Itu untuk memudahkan dia dalam hal berbicara, dan lingkungan belajar juga perlu disesuaikan dalam meminimalisir gangguan sensori. Nah, kalau misalnya anak-anak yang masalah kefokusannya tinggi, bisa aja kelasnya itu terlalu ramai sehingga dia gak bisa konsentrasi, atau bisa kondisi plastik yang harusnya warnanya, misal warnanya merah di catnya. Jadi untuk anak-anak yang masalah gangguan perhatian itu harus yang warna-warna kalem, si catnya teh putih, yang warna metal, warna krem, netral. Jadi ada suasana hati teh. Bahkan di luar negeri sana ya, ada penelitiannya tentang para napi yang agar dia tidak impulsif atau berontak, itu diberikan cat khusus warna pink. Jadi penjara napi, lapas napi dicat warna pink untuk menghindari istilahnya teh si napi itu berniat kabur. Tapi kalau misalnya dicat pink, jadi hatinya tuh jadi kayak kalau pink gitu. Nah, itu mempengaruhi bagaimana mindset pikiran seseorang, mempengaruhi alam bawah sadar dia untuk tidak dalam gitu. Karena udah diciptain kan, jadi kayak unsur kewanitaannya itu yang maunya naik teterekel, atau misalnya bahasa Indonesia naik loncat atau apa, karena suasana hatinya berubah gara-gara jadi ada perempuannya, akhirnya dia nggak jadi melakukan hal tersebut kayak gitu ya. Lanjut, pelayanan untuk anak berkebutuhan khusus ya. Pelayanan untuk anak berkebutuhan khusus itu untuk memastikan bahwa anak itu berkembang optimal. Nah, serangkaian pelayanan yang terstruktur dan adaptif yang bisa istilahnya disediakan dalam hal pelayanan ini. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan unik, karena setiap anak itu kan pasti unik dan ingin mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Jadi layanan yang pertama itu layanan pembelajaran pendidikan khusus untuk pendampingan individual. Jadi anak berkebutuhan khusus itu punya guru khusus, misalnya satu yang belajarnya one by one gitu, untuk melihat bagaimana sih kekuatan dan kelemahan di sisi mereka. Bisa karena kamu misalnya nggak bisa fokus belajar banyak orang, akhirnya kamu harus konsultasi sama guru khusus ini untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang perlu saya lakukan, atau misalnya saya berikan untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam hal belajar kayak gitu ya. Jadi guru khusus ini, pendamping khusus itu, misalnya kalau kamu belum bisa bicara lancar, atau misalnya presentasinya belum lancar, nah kamu dilatih untuk bisa mempresentasikan makalah dengan lancar. Jadi ada latihan
berkebutuhan khusus itu bisa dengan terapi bicara, okupasi atau fisiologi, bisa ada titik-titik akupunktur di wajah kamu yang harus banyak dipencet di akupressor untuk melancarkan darah sehingga kamu bisa berbicara dengan lancar. Kan ada yang bisa dia nggak bisa ngomong gara-gara memang kurang distimulasi telinganya atau misalnya lidahnya atau pipinya itu kayak dipijat gitu. Nah selanjutnya itu ada modifikasi kurikulum. Jadi ada modifikasi kurikulum dari kurikulum yang kita pakai sekarang, misal kurikulum merdeka, kemudian dimodifikasi dengan metode pembelajaran yang lebih menarik dan tidak memberatkan si siswa tersebut di kelas. Misalnya ketika sekolah tersebut materi pembelajarannya terlalu rumit gitu ya, jadi kita bisa menyederhanakan materi di kelas dengan memberikan lebih banyak waktu untuk bisa menyelesaikan tugas, fokus pada keterampilan profesional, atau dengan metode pembelajaran yang berbeda, misal pembelajarannya berbasis proyek aja, ataupun misalnya dengan visual dan kinestetik. Bahkan kan kayak kita ya semester di PGMI itu suka ngadain pagelaran seni ya, atau pagelaran pendidikan dengan menampilkan hasil-hasil penelitian kalian di lapangan ditampilkan di pameran tersebut. Karena menurutku pembelajaran berbasis proyek itu bisa lebih maksimal karena mungkin berbeda dengan hasil ujian tes lainnya yang misalnya tertulis ataupun misalnya dalam hal konsep pemahaman. Tapi dengan berbasis proyek tersebut anak-anak bisa lebih mudah memahami gitu ya pembelajaran di kelas itu. Oh ternyata pembelajaran itu tidak serumit yang dibayangkan. Bisa belajar matematika tapi dengan materi pembelajarannya berbentuk PSK ataupun misalnya bentuk-bentuk permainan sederhana matematika itu bisa jadi lebih menarik kan gitu. Jadi bagaimana kita bisa siswa itu bisa mudah memahami pembelajaran yang kita ajarkan. Lanjut tentang fasilitas pendukung, alat bantu, dan teknologi asistif. Asistif itu misal dengan lingkungan belajar itu harus difasilitasi dengan kemandirian anak. Misal anak berkebutuhan khusus atau misalnya tunanetra itu kan kalau jalan itu kan dia fokus pada tongkat, tapi kalau misalnya tongkat itu biasanya mendeteksi kakinya atau kakinya itu mendeteksi kode-kode braille yang ada di sepanjang jalan. Jadi jalanan yang teknologi anak tunanetra itu harus warnanya kuning. Jalan kalau misalnya kalian di Malioboro atau di Bandung juga ada, itu jalannya kuning dan itu tuh ada tanda braille-nya buat mereka bisa jalan dan aman dan nyaman. Tapi memang kenyataan di lapangan itu si jalannya itu bisa jadi dipakai buat pengendara motor atau jadi warung. Jadi otomatis si tunanetra bisa entah itu jatuh atau nabrak warung yang menurut mereka itu jalan mereka gitu. Nah itu kan yang terjadi di lapangan. Jadi otomatis alat bantu yang ada di lapangan atau misalnya di lift itu pasti ya, lift itu misalnya lift angka 1, 2, 3, 4, 5 itu sampai ke atas itu pasti ada huruf braille yang ada muncul gitu. Buat anak tunanetra itu sebagai tanda bahwa misalnya mereka memilih istilahnya mau memilih jalur mana gitu ya, atau bisa mengulangi beberapa gitu kayak gitu ya. Selanjutnya dengan ada fasilitas pendukung, kemudian adanya kolaborasi multism atau guru, orang tua dan tenaga profesional ya. Dengan keberhasilan ini pendidikan inklusi itu sangat bergantung pada berbagai pihak. Misal ada guru kelas, ada pendamping khusus dan orang tua dan juga terapis. Terapis itu penting ya dalam hal itu tadi, terapis bicara, atau misalnya anak tidak bisa bicara, atau misalnya dalam hal mengembangkan akademik mereka. Lanjut, ada strategi efektif dalam hal mengajar anak berkebutuhan khusus. Jika kalian suatu saat nanti bakal mengajar anak berkebutuhan khusus di kelas, karena di SD inklusi ataupun di
negeri aja dalam satu sekolah itu ada anak berkebutuhan khusus sampai 20 satu sekolah. Jadi otomatis semakin tahun anak pengaruh dari gaya hidup orang tuanya, entah itu pengaruh makanan instan dan ini ya selama masa kehamilan itu bisa mempengaruhi anak-anak menjadi anak berkebutuhan khusus. Jadi pasti sangat berpengaruh banget. Selanjutnya tentang pemanfaatan teknologi dalam pendidikan inklusi. Jadi ada aplikasi seluler dalam hal membuatkan fitur interaktif kayak di Play Store itu kan bisa belajar ya tentang berkebutuhan khusus gitu ya. Nah selanjutnya itu tentang solusi dan strategi mengatasi anak berkebutuhan khusus, bisa dalam hal pendekatan antara orang tua dan ahli, terus pelatihan guru dengan metode pembelajaran inklusif dan penyesuaian materi evaluasi dan fleksibel, dan juga yang keempat itu hubungan emosional sosial untuk meningkatkan kepercayaan diri. Karena apabila itu banyaknya kurang percaya diri, anak pengaruh juga dari bullying atau mungkin teman-temannya juga ngomongin itu juga. Nah ini adalah tantangan dan yang terlihat kesulitan gurunya, keterbatasan dan fasilitasnya, dan kurangnya pelatihan khusus ya buat guru, orang tua dan juga termasuk murid-muridnya juga. Nah ini nanti kita juga akan membahas tentang studi kasusnya juga yang tadi ya sudah dijelasin. Selanjutnya kesimpulan dan penutup tentang pendidikan inklusi. Jadi pendidikan inklusi itu bukan sekedar program, melainkan suatu komitmen untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan merangkul ya setiap individu. Jadi dengan pengakuan bahwa setiap anak itu terlepas dari kebutuhan mereka, itu pasti mereka memiliki hak yang sama untuk mau belajar, untuk mencapai potensi tertinggi mereka juga. Jadi keberhasilan pendidikan inklusi itu sangat tergantung dengan penerapan strateginya kita yang kita lakukan sebagai guru itu di kelas itu seperti apa, dan juga strategi yang tepat, kolaborasi yang erat antara pemangku kepentingan. Tadi dibilang tadi ada guru, ada guru yang terlatih dan empatik, orang tua yang proaktif mendukung keberhasilan anaknya, kemudian tenaga profesional yang kompeten, serta masyarakat yang inklusif. Dengan bersama-sama kita meninggalkan stigma tentang anak berkebutuhan khusus itu hal yang menakutkan gitu ya. Jadi hal-hal yang menakutkan di lapangan itu dengan menyediakan fasilitas yang memadai dan mengadaptasi metode pembelajaran, kita bisa membuka pintu masa depan buat banyak orang, dan termasuk anak berkebutuhan khusus itu bisa meraih impian mereka. Oke, terima kasih banyak atas presentasinya yang disampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa tercerahkan ya ilmunya. Mohon maaf jika ibu banyak salah.